Dan saya izin juga untuk share screen. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang matrix space, dan nanti pada kalau waktunya masih cukup, kita akan selesaikan juga dengan matrix BCG. Ya. Sebelum nantinya kita masuk minggu depan ke matrix ke matrix green strategy sama matrix daya tarik industri. Ya, terus nanti pada bagian terakhir juga akan kita selesaikan juga dengan QSPM, quantitative strategic planning matrix. Ya. Itu adalah bagian yang terakhir dari tahapan kita melakukan analisis. Seperti yang sudah saya awali di dalam kuliah dulu, yaitu bahwa analisis strategi itu dimulai dengan, itu ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu adalah tahap tentang tahap tentang analisisnya dulu, yaitu tentang lingkungan baik eksternal maupun internal, yang kemudian dilanjut dengan company profile matrix. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pencocokan. Nah, di dalam tahap pencocokan itu ada berbagai macam matriks. Ada matriks SWOT, kemudian ada matriks internal eksternal, ada matriks space, ya. Terus kemudian ada matriks BCG atau Boston Consulting Group, kemudian ada matriks matriks daya tarik industri. Nah, setelah itu nanti itu akan diakhiri dengan satu matriks yang kita sebut atau kita kenal dengan matriks QSPM. Ya, jadi nanti harapan saya contoh yang sudah saya berikan itu runtut dari awal sampai kepada QSPM, sehingga nanti kita tinggal bagaimana mengambil strateginya, menentukan strateginya. Baik, saya lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan matriks space? Matriks space itu adalah singkatan dari strategic profile and strategic position and action evaluation. Nah, matriks ini mempunyai kemiripan dengan matriks SWOT. Ya. Jadi mempunyai kemiripan dengan matriks SWOT, yaitu akan membentuk suatu diagram. Kalau dia di dalam SWOT itu kita mengenal diagram SWOT, ya, di mana sumbu vertikal itu menggambarkan peluang dan ancaman, sementara sumbu horizontal menggambarkan kekuatan dan kelemahan, sehingga nanti akan membentuk 4 kuadran. Yang membentuk 4 kuadran. Ada kuadran 1, strateginya itu adalah dibatasi oleh kekuatan dengan peluang. Kuadran 2 itu dibatasi oleh peluang dengan kelemahan. Kemudian kuadran 3 itu dibatasi oleh kelemahan dan ancaman. Dan kuadran keempat itu dibatasi oleh kekuatan dan ancaman.
Nah, demikian halnya juga dengan matrix space. Ya, matrix space ini akan membentuk 4 kuadran, ya, di mana kuadran 1 itu nanti akan mempunyai strategi yang agresif, itu kemudian kuadran 2 akan memiliki strategi konservatif, kuadran 3 memiliki strategi defensif, dan kuadran 4 memiliki strategi kompetitif. Jadi ada kemiripan, ya. Sehingga kenapa dimasukkan di dalam tahap pencocokan ini, tujuannya adalah apakah untuk melihat apakah matriks yang satu dengan matriks yang lain itu mempunyai hubungan di dalam membentuk strategi atau tidak. Ya. Sehingga diharapkan kalau ada kemiripan-kemiripan itu akan mempermudah bagi para penyusun strategi perusahaan, sehingga dia tidak lagi repot-repot. Karena lo kok ini bertentangan, oh ini kok begini, ini begini. Nah, ternyata ini kalau sudah disatukan dan itu memang memberikan suatu gambaran yang sama, tentunya ini akan lebih memperkuat di dalam melakukan pilihan strategi. Nah, matrix space itu mempunyai 2 dimensi. Dimensi internal itu adalah financial position dan competitive position, sementara dimensi eksternal itu menggambarkan industrial position dan stability position. Kalau kita lihat di dimensi internal, ini yang nampak berbeda dengan matriks SWOT. Kalau matriks SWOT kita masih harus mencari, kalau di dalam SWOT, ya, di matriks internal factor analysis summary atau IFAS-nya, ya, kita harus mencari apa sih yang menjadi kekuatan-kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, atau yang biasa kita kenal dengan key success factor, ya, faktor kunci sukses. Itu yang biasanya yang harus masih kita cari. Tetapi di dalam matrix space ini berbeda. Kenapa? Karena di dalam matrix space kita sudah langsung diarahkan. Ya. Untuk yang internal itu diarahkan yaitu menggunakan apa? Kekuatan finansial dan competitive position. Kekuatan finansial itu berarti kita harus tidak mau membaca laporan keuangan, membaca neraca dan laba ruginya. Terus kemudian yang competitive position itu dasarnya adalah dari marketing. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi bingung-bingung. Nah, tapi kita dengan memanfaatkan data yang ada, kita sudah langsung bisa. Ya, tinggal, financial position isinya apa saja. Kemudian yang competitive position atau yang marketing itu apa saja. Nah, ini tinggal kita langsung, orang Jawa bilang istilahnya langsung jujuk, ya, langsung pada poin yang kita perlukan. Sementara kalau yang industrial position dan stability position itu pun juga sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan indikatornya itu apa. Dibanding dengan matriks SWOT, matriks space ini jauh lebih mudah dan ini sangat bermanfaat sekali. Nah, format dari matriks space itu adalah seperti ini. Sumbu vertikal itu adalah menggambarkan financial strength, dan ES itu adalah environmental strength, ya, kekuatan lingkungan. Terus kemudian yang sumbu horizontal itu akan menggambarkan competitive advantage, keunggulan kompetitif, dan industrial strength. Nah, ini dua hal yang sangat menarik sekali. Ya. Untuk yang financial strength dan competitive advantage itu sumbernya internal. Kita langsung jujuk aja data pemasaran dan data keuangan. Itu pasti setiap perusahaan, kalau dia administrasinya bagus, ya, dia bisa menyusun laporan keuangan, maka itu akan lebih mudah untuk mendapatkan informasinya. Kemudian di industrial strength itu pasti kita juga sudah ditentukan, dan demikian juga dengan lingkungan itu juga sudah ditentukan apa sih indikator-indikatornya. Ya. Nah, strateginya adalah seperti ini. Nah, ya. Kuadran 1 agresif,
kuadran 2 konservatif, kuadran 3 itu adalah defensif, kuadran 4 kompetitif. Kalau di matriks SWOT itu kuadran 4 itu adalah diversifikasi. Ya, sama saja. Jadi ini format daripada matriks space itu adalah seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, internal strategic position itu kita bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu adalah financial strength. Ini sumbernya dari laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan kita lihat laporan keuangan itu kan terdiri dari, kalau lengkap ya, laporan keuangan itu kan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, perhitungan arus kas, perhitungan perubahan modal, dan satu lagi itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kita akan memanfaatkan data yang sudah tersedia di dalam laporan keuangan tadi. Kita mulai dari financial strength. Financial strength itu yang pertama adalah indikatornya adalah ROI. ROI itu adalah return on investment. Atau kita bisa juga ganti dengan yang namanya return on asset. Nah, ROI maupun return on asset, ROA itu adalah rumusnya adalah laba setelah pajak. Berarti data itu kita ambil dari laporan keuangan, ya, laba setelah pajak dibagi dengan total investasi atau dibagi dengan total aset. Ya, diambil total asetnya dari neraca, kalikan 100%. Nah, kalau ini hasilnya bagaimana? Ya, itu harus kita lihat. Yang kedua yaitu adalah leverage. Leverage atau yang biasa kita kenal dengan debt to equity ratio. Perbandingan antara hutang dengan modal, ya, dengan ekuitas. Nah, hutang di sini itu adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Ya. Kalau kita lihat sumbernya dari mana? Ini sumbernya, ya. Kemana? Oh, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Baik. Kalau enggak, saya lanjutkan. Ya. Debt to equity ratio itu sumbernya dari neraca. Neraca bagian pasifa. Ya. Bagian kewajiban. Yaitu apa? Hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Ya, ini paling tidak 2:1. 2:1. Kalau semakin besar, ya, semakin besar misalkan debt to equity itu katakanlah 5:1, berarti kita harus hati-hati. Kenapa? Karena utangnya 5 kali lebih besar daripada modal kita atau ekuitas kita. Perlu diingat, ekuitas itu terdiri dari modal yang di-store, ditambah cadangan, ditambah laba yang ditahan maupun laba yang sedang berjalan. Ya. Jadi kalau kita lihat debt to equity yang bagus ya kisarannya 2:1. Kalau 3:1, oke, masih oke. 3:1 atau 4:1. Tapi kalau udah lebih dari itu, ya kita harus hati-hati. Terus kemudian liquidity. Liquidity itu kita menggunakan current ratio atau hutang lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, ini patokannya yang bagus ya. Itu 2:1. Ya, 2:1. Tapi kalau misalkan lebih besar apakah jelek? Misalkan sampai 6:1. Tidak, kita harus lihat industrinya. Kalau kita lihat industrinya, misalkan industri rokok begitu, industri rokok itu pasti karena di dalam perhitungan current ratio itu kan termasuk adanya persediaan, maka kita harus hati-hati ya, kita harus lihat ya. Kalau misalkan di perusahaan rokok itu
persediaan yang paling besar itu adalah tembakau. Kenapa saya katakan misalkan 5:1 masih bagus? Karena tembakau tadi sangat dipengaruhi oleh musim, ya, oleh musim. Jadi tembakau itu kan paling tidak panennya kan setahun sekali, ya, pada musim-musim yang benar-benar apa ya, benar-benar kemarau. Ya, kalau ada musim hujan, tembakau itu akan rusak. Oleh karena itu apa? Perusahaan-perusahaan tembakau, perusahaan-perusahaan rokok seperti gudang garam, jarum, dan sebagainya itu dia mempunyai gudang, ya, gudang untuk menampung pembelian tembakau yang berasal dari para petani. Misalkan Jarum mempunyai gudang tembakau di Temanggung, gudang garam juga mempunyai gudang tembakau di Temanggung. Tujuannya apa? Untuk menampung hasil panen para petani tembakau, ya, agar kemudian dia bisa ditampung dan itu bisa untuk mengamankan keperluan stok untuk memperlancar atau menjamin kelancaran daripada proses produksi rokok. Nah, kalau kita dilihat di sini current ratio itu berarti yang bagus 2:1. Ya, tapi kalau lebih kita harus lihat industrinya seperti apa. Ya, industrinya seperti apa. Ya, kalau tadi saya ambilkan contoh itu adalah industri rokok. Di samping current ratio ada juga rasio yang lain untuk menghitung likuiditas, yaitu adalah exit test ratio atau rasio cepat. Rasio cepat itu adalah perbandingan daripada current aset dikurangi dengan persediaan dibandingkan dengan current liabilities atau aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, ini patokannya adalah 1:1. Kalau ini lebih kecil daripada 1:1, pasti itu tidak baik, ya, pasti tidak baik. Terus kemudian modal kerja. Modal kerja ini juga bersumber dari neraca, ya, bersumber dari neraca. Modal kerja itu ada, kalau ada dua pengertian. Kalau yang dimaksud dengan gross working capital, berarti kalau gross working capital atau modal kerja kotor, ya, itu berarti adalah jumlah daripada current asset atau jumlah daripada aset lancar. Tetapi kalau konsepnya itu adalah net working capital, berarti nanti current asset atau hutang atau piutang atau aset lancar dikurangi dengan hutang lancar atau current asset dikurangi dengan current liabilities, ya, itu working capital. Nah, kalau perlu dipahami, jangan sampai yang namanya net working capital itu negatif. Kalau net working capital itu negatif, berarti apa? Ini tidak baik karena perusahaan tadi operasionalnya sangat bergantung pada hutang, ya, sangat bergantung pada hutang. Sehingga kalau misalkan katakanlah itu hutangnya berasal dari bank, ya, kalau hutangnya itu berasal dari bank, kalau dia bermasalah dengan bank, terus kemudian hutang yang diberikan atau kredit yang diberikan oleh bank itu ditarik kembali, maka perusahaan itu akan kelimpungan, dia tidak akan bisa bekerja. Kenapa? Tidak ada modal kerjanya, ya, modal kerjanya tidak cukup. Jadi kembali lagi, working capital itu tetap harus positif, ya, jangan sampai negatif. Terus kemudian cash flow. Nah, cash flow ini kalau perusahaannya itu adalah perusahaan yang laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik, maka itu kita tinggal memanfaatkan, ya, tinggal memanfaatkan, tidak perlu menyusun lagi. Tapi kalau perusahaan itu belum diaudit atau kita menggunakan laporan keuangan internal, ya maka kita harus menyusun cash flow-nya, ya, menyusun arus kasnya. Nah, di dalam penyusunan arus kas itu kan ada 4 hal, ya.
4 hal yang penting. Yang pertama, kas yang berasal dari operasional, kas yang berasal dari investasi, kas yang berasal dari hutang pinjaman, ya, dan kas yang berasal dari transaksi tertentu, misalkan transaksi dengan menggunakan mata uang US dollar, ya kita harus itu sehingga nanti akan ada selisih kursnya. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam cash flow yaitu apa? Transaksi operasional, transaksi yang berasal dari operasional itu tidak boleh negatif. Kalau transaksi yang berasal dari operasional itu negatif, berarti apa? Ada kesalahan di dalam manajemen keuangannya, ya, pengelolaan keuangannya tidak baik. Nah, transaksi operasional itu biasanya akan dimulai dari laba pada tahun yang berjalan, ditambah dengan penyusutan. Kenapa kok penyusutan itu dimasukkan kembali? Karena penyusutan itu sebetulnya adalah merupakan alokasi biaya yang sudah terjadi, ya, alokasi biaya yang sudah terjadi, sehingga di situ tidak ada di dalam periode tersebut tidak ada yang namanya pengeluaran kas, ya, atas pembelian aset. Ya. Sebetulnya ini kan itu biasanya disebut sebagai sunk cost, ya, sunk cost. Sunk cost itu biaya terbenam, biaya yang sudah terjadi di waktu yang lalu karena misalkan membeli aset, membeli gedung atau membeli mobil atau membeli mesin untuk keperluan operasional perusahaan. Nah, kemudian disusut itu merupakan pengalokasian biaya yang sudah terjadi. Mau disusut 5 tahun, disusut 10 tahun dan sebagainya, itu tentunya kan ada aturan-aturannya. Misalkan kalau gedung itu akan disusut selama 20 tahun, tapi kalau tanah tidak perlu disusut. Kalau mesin itu biasanya berkisar antara 8 sampai 10 tahun, mobil itu berkisar 5 sampai 10 tahun, tergantung jenis daripada atau metode penyusutannya. Nah, ini kita tinggal memanfaatkan, ya. Jadi yang penyusutan tadi makanya karena sudah terjadi di waktu yang lalu, kita masukkan kembali. Ya, jadi laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, kemudian nanti ditambah dan dikurangi dengan mutasi-mutasi daripada utang lancar dan aset lancar, sehingga nanti akan ketemu yang namanya ini transaksi dari operasi, ya. Itu harus positif, jangan sampai negatif. Nah, ini banyak sekali kadang-kadang di buku tidak membahas tentang tanda-tanda tersebut, ya. Kalau di dalam praktek itu pasti kita sangat mengenal, ya. Kalau jangan sampai cash flow-nya terutama dari sisi tadi transaksional, ya, atau arus kas yang berasal dari operasional itu jangan sampai negatif, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah inventory turnover, perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini semakin tinggi perputarannya semakin bagus. Artinya apa? Barang yang diproduksi atau barang yang dibeli cuma disimpan di gudang dalam jangka pendek, kemudian sudah dikeluarkan lagi. Ya, dikeluarkan lagi. Kalau kita lihat di dalam manajemen keuangan, prosesnya itu kan adalah persediaan, kemudian dijual ada 2 macam, tunai atau dengan jangka waktu. Kalau tunai langsung menjadi kas, tapi kalau dengan jangka waktu akan menjadi persediaan, akan menjadi piutang dagang. Dari piutang dagang nanti kalau sudah jatuh tempo baru menjadi ditagih, akan menjadi masuk kas kembali, kan begitu. Jadi semakin pendek perputaran, semakin tinggi perputaran daripada persediaan itu semakin bagus. Tapi kalau semakin pendek tentunya kurang bagus, ya. Itu. Terus kemudian ada earning per share. Earning per share itu apa? Earning per share itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, jumlah saham yang beredar ini biasanya kita temukan pada perusahaan-perusahaan yang go public. Ya. Untuk yang G dan H itu biasanya kita banyak
temukan di perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yaitu earning per share dan price earning ratio. Price earning ratio itu adalah berkaitan dengan harga daripada saham tadi ya. Itu kan ada cara penentuannya. Nah, kalau price earning ratio atau yang biasa kita kenal PER, kalau PER-nya itu rendah, ya misalkan kita bandingkan antara PER daripada atau price earning ratio antara BRI dengan BNI. Katakanlah kalau BRI itu 15 kali, sementara kalau BNI itu katakanlah hanya 10 kali, berarti apa? Harga saham daripada BRI itu lebih murah dibanding harga saham daripada daripada BNI. Nah, itu biasanya dipakai untuk pada waktu kita mau mengambil keputusan untuk membeli atau melakukan investasi di pasar modal. Ya. Terus kemudian yang berikutnya competitive advantage. Nah, kalau competitive advantage ini sumbernya yang paling utama itu dari mana? Sumbernya itu dari marketing, dari pemasaran. Misalkan yang pertama itu adalah market share atau bagian pasar. Bagian pasar itu adalah atau market share itu adalah total penjualan perusahaan, total penjualan perusahaan dibagi dengan total penjualan industri kalikan 100%. Ya. Market share ini dari waktu ke waktu harus mengalami kenaikan. Artinya selama 3 tahun terakhir itu misalkan harus mengalami kenaikan. Ya. Kalau market share kita itu tetap, berarti market share kita nggak bagus, pemasaran kita nggak bagus. Kemudian yang berikutnya adalah produk quality atau kualitas produk. Nah, kualitas produk itu hanya bisa kita ketahui dari mana? Dari hasil survei atau dari riset pasar. Yang mengatakan produk kita itu bagus atau tidak itu adalah memakai. Terus kemudian yang berikutnya adalah produk life cycle, siklus kehidupan produk. Nah, siklus kehidupan produk ini juga kita harus cermati. Ya. Siklus kehidupan produk ini ada suatu matriks yang namanya siklus kehidupan produk, tetapi kalau kita mau lakukan ini banyak variabel-variabelnya, item-item yang harus dipertimbangkan. Kalau kita lihat ya, di siklus kehidupan produk itu kan dimulai dari perkenalan, kemudian pertumbuhan, terus kemudian dewasa, terus kemudian pada yang berikutnya yaitu adalah penurunan. Nah, kita harus bisa menentukan produk kita itu ada di mana. Produk kita itu apakah ada di tahap perkenalan atau di tahap penurunan. Nah, karena apa? Treatmentnya, strateginya berbeda. Nah, ini kalau orang-orang yang belajar atau mengambil konsentrasi manajemen pemasaran pasti itu diajari. Namun demikian, teman-teman yang mengambil riset, yang mengambil manajemen strategi tidak perlu takut. Karena apa? Siklus kehidupan produk ini bisa kita dekati, ya, kita dekati dengan yang namanya matriks BCG. Nanti yang akan saya jelaskan pada akhir kuliah. Ya, sebelum kuliah berakhir nanti saya jelaskan. Ya, tahapan yang sama itu seperti apa dan sebagainya nanti kita lihat di situ. Kemudian customer loyalty. Customer loyalty ini juga bisa kita lihat ya dari mana jumlah pelanggan. Kalau teman-teman misalkan belanja ke Superindo, ke Alfamart, ke Matahari atau ke Indomart ya itu biasanya kan ditanya ada member kan, ya, ada kartu anggotanya atau tidak. Nah, kartu anggota itu tujuannya apa? Adalah untuk mengontrol ya loyalitas pelanggannya itu sampai seberapa. Ya, kalau misalkan loyalitas pelanggannya itu ada, kalau misalkan pelanggannya itu ada 1.000, terus kemudian mereka dari 1.000 orang itu yang sering beli di tempat kita itu berapa, di perusahaan kita itu berapa. Kalau ternyata dihitung ternyata cuma 70%, berarti loyalitas daripada pelanggan itu hanya 70%. Nah, yang 30% kemana ini? Apakah mereka masih
loyal dengan perusahaan kita atau tidak. Cara mudahnya seperti itu. Nah, semakin tinggi customer loyalitas, ya, semakin tinggi loyalitas pelanggan, maka itu akan semakin bagus. Tapi kalau loyalitas pelanggannya itu dari waktu ke waktu itu semakin menurun, ya, secara persentase semakin menurun, maka itu ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Ya, mungkin mereka tidak lagi menjadi pelanggan kita, atau mungkin sudah beralih, mungkin mereka sudah tidak cocok lagi dengan produk-produk kita, dengan pelayanan kita dan sebagainya. Nah, itu perlu dikaji. Itu tugas-tugas daripada teman-teman dari manajemen strategi, manajemen pemasaran, ya, manajemen pemasaran. Terus kemudian capacity utilization itu bisa kita lihat dari penggunaan mesin. Misalkan kita memproduksi, kita mempunyai mesin cetak, katakanlah usaha kita di bidang percetakan. Mesin cetak, katakanlah ambil mesin cetak yang sedengan, yaitu misalkan merek Heidelberg yang tipe GTO, ya, GTO yang 48 atau 52. Katakanlah kapasitas per jam itu dia bisa mencetak 100.000 lembar, 100.000 lembar. Tetapi dalam kenyataannya yang kita gunakan hanya berapa? 50.000 lembar. Berarti apa? Di situ ada idle capacity. Idle capacity-nya berapa? 50%. Utilization-nya 50%, tapi idle-nya 50%. Akibatnya apa? Akibatnya harga pokok daripada produk yang kita jual itu menjadi mahal. Ya. Karena apa? Untuk 1 jam seharusnya bisa menghasilkan 100.000, tapi ternyata 1 jam hanya menghasilkan 50.000. Nah, sehingga biayanya yang seharusnya 100.000 itu yang untuk harus dibagi 100.000, sekarang hanya dibagi dengan 50.000. Nah, ini penggunaan daripada capacity utilization. Terus kemudian yang teknologi know-how ini juga agak-agak sulit kalau yang ini, ya. Terus kemudian yang bagian G yaitu control over supplier dan distributor. Nah, kontrol terhadap supplier ini artinya apa? Kita itu bisa mendikte kepada pemasok, ya, mendikte pada pemasok. Misalkan apa? Dalam hal pembayaran. Kalau kita beli barang dari pemasok, ya katakanlah PT A mengambil barang dari PT B sebagai pemasok, begitu. Nah, itu kita harus bisa kontrol, yaitu apa? Kita harus bisa menentukan, Mas, saya mau melakukan pembayaran, tapi tolong dong jangka waktunya, saya minta 45 hari. Sementara kalau pemasok akan menentukan jangkanya jangka pendek. Misalkan kalau pemasoknya lebih kuat, dia justru kalau dia yang bisa mengontrol kita, nah kita yang kelimpungan. Kenapa? Karena pemasok tadi akan menentukan, yaitu tolong bayar 50% di depan, barang langsung saya kirim, 2 minggu berikutnya 50% sisanya tolong dilunasi. Nah, ini kan berat bagi kita. Kenapa? Karena kita perlu menyediakan modal kerja yang cukup besar. Tetapi kalau kita bisa mengontrol pemasok, yaitu kita yang justru menentukan, saya mau ambil barang dari tempatmu, bahan baku dari tempatmu, tapi syarat pembayarannya tolong, ya, jangan 1 bulan, tapi 45 hari atau 2 bulan. Nah, kalau seperti itu, artinya apa? Artinya kita punya modal kerja yang lebih longgar. Yang kita bisa ngatur modal kerja kita menjadi lebih baik, lebih longgar untuk pembayaran, dan itu yang bisa kita nikmati. Sehingga kalau terjadi seperti itu kan nanti akan munculnya apa? Munculnya pasti yaitu di hutang dagang kan itu. Nah, hutang dagang itu kan tidak ada bunganya. Ya, beda kalau kita ambil hutang dari bank. Kalau kita hutang dari bank kan ada bunga, tapi kalau hutang dagang itu kan nggak ada bunganya. Sehingga inilah yang harus kita manfaatkan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita harus bisa mengontrol supplier. Ya. Terus yang berikutnya kita juga perlu bisa mengontrol distributor. Distributor yaitu distributor produk-produk kita, agen-agen kita. Nah, di situ kita harus menentukan, yuk saya jual ke tempatmu
boleh ambil barang dari tempatku, tapi tolong bayarnya 30 hari. Nah, 30 hari, 1 bulan, jangka waktu pembayarannya 30 bulan. Sehingga apa? Piutang dagangnya sekarang terjadi penjualan, 30 hari kemudian kita sudah boleh menagih, kita menerima uang. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi manajemen keuangan, kita lebih longgar. Ada longgar berapa? 15 hari. Karena kita ngutangi, ya, memberi utang kepada distributor itu 30 hari, tapi kita menerima hutang dari pemasok kita 45 hari. Di situ ada space sebesar 15 hari. Nah, ini menjadi suatu keuntungan. Inilah gunanya kita disebutkan kenapa control over supplier and distributor. Terus kemudian yang ini tadi saya sampaikan, yang price earning ratio, saya rasa nggak perlu ya. Karena tapi kalau teman-teman belajar ini meskipun manajemen strategi kan bagaimanapun juga kita kan harus belajar keuangan ya, maka rasio ini PER itu sering digunakan oleh para analis untuk menentukan harga saham. Dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dengan keuntungan perusahaan pada waktu tertentu. Nah, ini rumusnya seperti itu. Jadi PER itu sama dengan P0 dibagi EPS. P0 itu adalah harga saham yang layak dibeli, atau PER sama dengan 1 minus RE. RE itu adalah return earning dibagi 1 minus G. G-nya itu adalah pertumbuhan ya. G itu adalah tingkat pertumbuhan. Sedangkan EPS tadi sudah saya sampaikan, EPS itu earning per share, itu adalah laba setelah pajak, earning after tax dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Ya, kebetulan dulu saya ngajar manajemen keuangan di S1, waktu masih ngajar di S1, saya dulu ngajar manajemen keuangan, juga manajemen strategik dan manajemen pemasaran dulu. Di samping juga pasar modal. Nah, sekarang kita lihat yang external strategic position. External strategic position itu kita bagi dua, yaitu yang pertama itu adalah environmental stability, stabilitas lingkungan. Itu terdiri dari apa? Misalkan teknologi, perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini tentunya juga agak susah ya, karena apa? Kalau misalkan itu mesin kan secara mekanik kan butuh waktu untuk melakukan penyempurnaan ya. Dan perubahannya kan tidak terlalu radikal. Tapi kalau misalkan itu adalah terkait dengan teknologi yang namanya internet, teknologi komunikasi, ya cepat berubah. Kemudian tingkat inflasi ini juga kita bisa lihat ya, publikasi dari Bank Indonesia ataupun dari BPS ya, yang dilakukan setiap bulan. Misalkan ini sekarang nanti untuk September itu berapa inflasinya. Nah, itu nanti bisa kita ketahui pada awal-awal Oktober, minggu pertama itu biasanya BPS akan melakukan publikasi. Ya. Nah, kalau sekarang tingkat inflasi kita itu masih sekitar 3-4% lah, 3-4%. Ya, taruh 4% plus minus 1. Ya, itu. Nah, kita harus tahu makna inflasi itu apa. Makna inflasi itu adalah bertambahnya jumlah uang yang beredar. Nah, kalau jumlah uang yang beredar itu bertambah, artinya apa? Artinya itu akan memberikan pengaruh, semakin harga semakin mahal, ya, harga-harga semakin mahal, dan orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap, ya, menerima gaji tetap, nah itu yang dirugikan ya, karena mempunyai daya belinya menurun. Tapi sebaliknya lawan daripada inflasi yaitu adalah deflasi. Deflasi itu apa? Deflasi itu adalah berkurangnya jumlah uang yang beredar, seperti yang kita lihat selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu dari Agustus, Juli, Juni, Mei itu terjadi deflasi. Nah, tapi deflasi ini tidak bisa dilihat
hanya 1 bulan aja. Misalkan Januari sampai Juli misalkan terjadi inflasi, kemudian pada bulan Agustus jumlah uangnya tuh peredarannya berkurang, kita belum bisa mengatakan deflasi. Jadi harus dilihat biasanya 1 kuartal itu seperti apa. Kalau 1 kuartal itu berturut-turut terjadi deflasi, baru kita mengatakan oh ini ada terjadi deflasi. Nah kalau terjadi deflasi seperti itu, kita juga harus waspada. Kenapa? Karena deflasi itu justru menurunkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat mana? Daya beli masyarakat secara keseluruhan. Nah, sehingga menyebabkan apa? Perekonomian menjadi lesu, ya, menjadi lesu seperti sekarang ini. Ya, yang sekarang lagi banyak disoroti yaitu tentang masalah deflasi. Kemudian demand variability. Demand variability ini lebih banyak berkaitan dengan gejolak daripada permintaan, ya, permintaan akan barang, mungkin untuk makanan atau produk yang dan sebagainya. Terus kemudian price range of competing product, persaingan harganya itu seperti apa antara produk kita dengan pesaing. Misalkan antara roti merek A dan roti merek B yang diproduksi oleh orang lain atau perusahaan lain, atau sepeda motor merek A dibanding dengan sepeda motor merek B. Nah, itu akan berkaitan dengan pricing of competing product. Kemudian barrier itu bukan barrier, tapi barrier to entry into market itu adalah hambatan untuk masuk ke pasar. Terus kemudian tekanan-tekanan dari persaingan, ya. Persaingan itu kadang-kadang menimbulkan adanya tekanan-tekanan, ya, tekanan dari pesaing. Nah, tapi kembali lagi yang nomor 6 ini juga biasanya ada pembatasan, ya, ada pengawasan dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu namanya pengawas persaingan usaha, Badan Pengawas Persaingan Usaha. Waktu itu dulu dipimpin oleh Pak almarhum Pak Faisal Basri, ya, Pak Faisal Basri yang barusan meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau sangat 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 disiplin sekali, ya, dan pernah terjadi dulu adanya apa? Adanya persaingan antara Yamaha, Honda, Suzuki sehingga dikenai denda. Dikenai denda sekian miliar. Kenapa? Karena mereka mau bermain dengan harga. Harga antara perusahaan A dengan perusahaan B dan perusahaan C itu bedanya nggak jauh. Nah, kemudian juga dulu pernah si Telkomsel dengan Indosat itu juga pernah ditegur oleh Komisi Persaingan Usaha di bawah pengawasan Pak Basri waktu itu. Luar biasa waktu itu, ya. Terus kemudian isi of exit from market, artinya dia kalau misalkan ada perusahaan yang mau menutup atau cabut dari industri, dia mau keluar. Dan yang berikutnya adalah bagaimana tingkat risiko bisnisnya. Tingkat risiko bisnisnya itu seperti apa. Nah, teman-teman harus ingat bahwa sekarang di Indonesia ini mulai getol dilakukan yang namanya semuanya berbasis resiko, ya. Semuanya dikait-kaitkan dengan berbasis risiko. Kalau teman-teman dulu S1 pernah belajar tentang manajemen risiko. Nah, sekarang di tingkat yang lebih lanjut, yang mereka khususnya yang konsentrasi tentang keuangan, mereka juga belajar manajemen risiko. Dan ini sedang digalak-galakkan, ya. Aplikasi daripada manajemen risiko ini juga digalakkan pada industri, misalkan industri keuangan, perbankan, ya, itu mereka mengenal adanya yang namanya manajemen risiko. Kemudian yang berikutnya industrial strength. Industrial strength itu adalah kekuatan industri itu seperti apa? Nah, ini berarti terkait dengan daya tarik dari industri. Ya, berarti yang harus diperhatikan apa? Potensi pertumbuhannya seperti apa? Nah, dari waktu ke waktu itu harus kita analisis. Berarti ini yang external strategic position kita harus menggunakan data-data dari eksternal. Ya. Kita lihat pertumbuhannya, bagaimana pertumbuhan industrinya, kemungkinan pertumbuhan keuntungannya bagaimana, stabilitas keuangannya bagaimana, kebijakan pemerintah di bidang keuangan itu seperti apa. Misalkan suku bunga itu, saya ambilkan contoh, ya, misalkan suku bunganya itu
cepat berubah atau tidak, atau suku bunganya ini mahal atau tidak. Kalau kita lihat sebagai indikator, itu bisa kita lihat di LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Itu suku bunganya seperti apa. Ya, kalau untuk BPR itu kan sekitar 6,75, kalau untuk bank umum itu sekitar 4-5%. Nah itu kita cermati selama 1 tahun itu seperti apa. Ya. Terus kemudian perputaran jumlah uang yang beredarnya seperti apa. Terus kita juga bisa melihat, ya, Bank Indonesia itu kadang-kadang 3 bulan sekali menerbitkan yang namanya apa ya, suku bunga itu ya, suku bunga apa namanya, saya lupa. Nah itu juga perlu kita cermati, ya. Apakah dia menaikkan atau menurunkan. Kalau seperti sekarang ini BI baru beberapa waktu yang lalu mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga tadi, ya, suku bunga dari 6,75 turun menjadi sekitar 5 atau 5,5 ya. Tuh. Nah ini maknanya apa? Itu juga kita harus tahu. Terus kemudian resource utilization, ini penggunaan sumber dayanya, misalkan kalau mesin seperti apa dan sebagainya ya, productivity, capacity utilization dan sebagainya. Nah selanjutnya kalau itu sudah kita lihat semuanya, kita sudah cermati, bisa jadi ya nanti teman-teman kalau melakukan analisis di dalam praktek, bisa jadi yang external strategic position itu misalkan yang lingkungan itu tidak 8 tapi mungkin hanya 3 atau 4. Kemudian yang industrial strength, kekuatan industri itu mungkin teman-teman hanya dapatkan data sekitar 3 atau 4 yang nggak apa-apa. Tidak harus 7 penuh atau 8 penuh, tidak. Tapi yang jelas pasti harus ada karena itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dari hasil analisis. Nah, kemudian ini langkah-langkah menyusunnya, kita menentukan indikatornya seperti tadi apa saja yang sudah terkumpul. Terus kemudian untuk financial strength dan industrial strength itu diberi 1 sampai dengan 6. 1 itu yang jelek, 6 itu yang terbaik. Sebaliknya untuk yang CA itu tadi ada competitive advantage dan environmental strength and environmental ini kita beri tanda minus, ya, -1 terbaik, kalau semakin tinggi angkanya -6 itu semakin jelek, jadi ada batasannya, ya, -1 sampai -6, 1 sampai 6. Terus kemudian untuk FA dan CA itu dibandingkan, karena ini sumbernya dari internal, berarti harus kita bandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan pesaing kita dalam industri yang sama. Misalkan kalau perusahaan itu bergerak di bidang otomotif, katakanlah Astra, ya harus dibandingkan dengan perusahaan misalkan dari Suzuki, nah, kan itu, atau bandingkan dengan Honda, ya, dari perusahaan Honda. Atau kalau itu bank, ya katakanlah misalkan itu BRI, ya kita bandingkan dengan bank BNI atau Bank Mandiri. Jadi paling enggak kalau membandingkan itu yang apa ya, yang ya seimbang lah, yang seimbang. Nah setelah itu nanti kemudian ES, environmental strength dan industrial strength itu kita bandingkan dengan perusahaan industri yang berbeda. Misalkan kalau yang kita kaji itu adalah industri perbankan, ya kita bandingkan dengan industri non perbankan. Nah, non perbankan tapi tentunya ya industri keuangan yang lain, misalkan dengan perusahaan-perusahaan multi finance, ya misalkan seperti itu. Terus setelah itu hitung nilai rata-ratanya, jadi nanti skornya itu berapa, kita bagi dengan jumlah daripada item yang ada dan kemudian lakukan posting, dan setelah itu tempatkan nilai rata-rata baik dari financial strength, industrial strength, competitive advantage, serta environmental strength, ya, environmental strength ke dalam matriks space. Ya, kemudian kita juga nanti kita lihat
sumbu horizontalnya, sumbu vertikalnya. Nanti dari situ kita lihat arahnya, arah daripada vektornya. Nah, sebagai arah vektornya itu ada di mana? Apakah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya seperti ini. Nah, pilihan strateginya ada macam-macam. Ya, ada strategi agresif. Ya, strategi agresif itu ini berarti apa? Ada di kuadran 1 yang di kuadran 1 ya. Terus itu apa strategi yang mau dijalankan? Bisa penetrasi pasar, bisa pengembangan pasar dan sebagainya. Ya, tapi kembali lagi pemilihan strategi itu sangat bergantung pada kondisi keuangan atau kondisi sumber daya daripada masing-masing perusahaan. Ya. Terus yang berikutnya, ini nanti dibaca aja sendiri. Nah, sekarang saya langsung berikan contohnya. Contohnya seperti ini, misalkan kekuatan finansial, financial strength ya. Kalau perbankan, katakanlah ini saya ambilkan contoh misalkan BPR, kecukupan modalnya masih 20%. Kecukupan modal ini KAR itu minimal itu adalah 8%, tapi sekarang sudah dinaikkan menjadi 12% ya. Nah, ini masih 20%. Kita beri rating misalkan 3. ROA-nya masih 2%, lebih tinggi daripada pesaing. Oh, kita beri 4 misalkan. LDR-nya perbandingan antara loan to deposit ratio misalkan 70%. Itu kita beri 4 dan sebagainya. Sehingga itu kita jumlah menjadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 jadinya 19. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada kekuatan industri. Misalkan seperti itu, ya, kita 3, 2, 3, 4, nah jumlahnya 9. Dan seterusnya, sementara kalau stabilitas industri itu kita beri tanda minus ratingnya, semakin tinggi nilai tanda minusnya itu berarti semakin jelek. Ya. Nah, itu kita jumlah 8, terus kemudian demikian juga dengan keunggulan kompetitif, ya itu juga kita beri minus, ya. Terus setelah itu kita hitung. Nah, hitungannya bagaimana untuk menentukan? Hitungannya yaitu apa? Yaitu hitungannya adalah FP tadi 19 dibagi 5 karena ada 5 item itu 3,8. ES tadi minus 8, indikatornya ada 3 berarti 8 bagi 3 2,67 minus 2,67. Terus 3,8 kurangi dengan 267 ketemu 1,13. Kemudian yang satunya lagi CA yaitu ada 5 nilainya 5 dibagi dengan 3 minus 1,67, IS-nya adalah 9 dibagi 3 ketemu 3, selisihnya ketemunya adalah 1,33. Nah, angka 1,13 dan 1,3 ini kemudian yang kita terapkan di dalam matriks ini. Ini kan. Nah, setelah itu diterapkan seperti ini 1,33, yang ini 1,33. Kemudian kita buat garis sejajar, sumbu horizontal maupun sumbu vertikal, sehingga kita sekarang bisa menemukan suatu garis, suatu vektor yang ada mengarah di kuadran 1. Nah, strateginya apa? Strateginya tadi adalah agresif. Nah, tadi sudah saya katakan, strateginya adalah agresif, tapi kembali lagi, seperti apa strateginya? Ya, yang spesifik mau apa, lah itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Ya, harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Ini matrix space. Ya, ini sangat sederhana, ya, tapi lebih bagus dibanding dengan matrix SWOT. Karena apa? Teman-teman bisa lebih cepat di dalam melakukan analisis. Karena indikator-indikatornya sudah banyak tersedia. Ya, dari sisi internal, ya, dari sisi industri juga gampang, mudah. Tapi kalau yang SWOT, waduh, kita harus mencari ini, mencari itu. Wah, itu kan butuh waktu yang lama. Yang berikutnya, saya langsung aja karena masih ada, saya langsung masuk ke matriks BCG. Ya, matriks BCG, waktu meskipun terbatas, tapi nanti teman-teman akan bisa mengetahui lebih lanjut.
Matriks BCG ini bisa diterapkan untuk melakukan analisis terhadap usaha, ya, bisnis. Misalkan suatu grup mempunyai beberapa unit usaha, itu bisa dilakukan analisis dengan matriks BCG, tapi juga bisa dipakai untuk analisis terhadap produk. Makanya tadi disampaikan bahwa yang di matriks tadi yang ditentukan di dalam matriks space itu kan tadi disebutkan bahwa perlu mengetahui posisi daripada produk itu ada di mana, siklus kehidupan produk itu bisa didekati dengan menggunakan Boston Consulting Group ini. Ya. Boston Consulting Group itu mendasarkan pada satu, pengalaman itu adalah guru yang terbaik dalam menjalankan bisnis. Kedua, terdapat hubungan positif antara pangsa pasar dan ROI, Return on Investment. Artinya apa? Kalau pangsa pasarnya semakin tambah besar, maka ROI-nya juga harus semakin meningkat. Misalkan pangsa pasar tahun lalu itu tahun 2022 katakanlah 15%, ROI-nya katakanlah 3%. Kemudian tahun 2023 meningkat, pangsa pasarnya menjadi 25%. Nah, sekarang ROI-nya ini juga harus meningkat. Kalau sampai ROI-nya turun, nah itu pasti ada sesuatu yang nggak beres. Yaitu prinsip daripada matriks BCG. Terus yang berikutnya, semakin tinggi pertumbuhan pasar, maka akan semakin tinggi kebutuhan investasinya. Ya, ini adalah lumrah ya. Kalau bisnisnya berkembang, ya pasti dibutuhkan adanya tambahan modal. Ya, investasi itu kan terdiri dari dua. Ya. Modal untuk keperluan investasi itu kan terdiri dari dua. Modal untuk modal kerja dan modal untuk investasi. Misalkan modal untuk investasi untuk beli gedung, untuk sewa gedung, untuk beli mesin, untuk beli kendaraan, untuk operasional, untuk beli peralatan kantor dan sebagainya, itu membutuhkan modal investasi. Nah, jadi kalau semakin bisnisnya semakin bertumbuh, semakin berkembang, pasti kebutuhan modal kerja, kebutuhan modal investasi juga akan semakin meningkat. Nah, rumus daripada matriks BCG itu adalah seperti ini. Pertumbuhan pasar, ya, pertumbuhan pasar itu bisa kita cari dengan apa? Total pasar tahun kemarin dikurangi total pasar tahun sebelumnya, jadi minus 1, ya, misalkan 2023, kemudian yang T-1 itu berarti yang 22, dibagi dengan total pasar pada tahun sebelumnya, ya, T-1. Terus kemudian relative market share itu adalah perbandingan pangsa pasar perusahaan dengan pesaing. Ya, itu diperoleh dengan apa? Diperoleh dengan business sales kita tahun kemarin dibagi dengan pesaing terdekat. Ya, membandingkannya dengan pesaing terdekat. Itu untuk memperoleh relative market share. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Itu juga sama aja, nanti akan menghasilkan empat kuadran ya. Sumbu horizontal itu menggambarkan pangsa pasar relatif, sementara sumbu vertikal itu menggambarkan tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan pangsa pasar itu dimulai dari 0 di bawah ini ya. Di bagian sini 0 sampai dengan 20 kali dengan titik tengah kurang lebih sekitar 10%. Nah, kalau yang pangsa pasar relatif itu dimulai dari 0 sampai 10 kali, ya, 0 sampai 10 kali. Dengan titik tengah itu antara 1 sampai 1,5 kali. Ya, makanya di situ dibagi ada tinggi, rendah, dan tinggi rendah ya, itu seperti itu. Nah, sel pertama itu ditandai dengan question mark. Question mark tanda tanya. Kemudian sel kedua itu adalah star. Ya. Sel ketiga itu adalah cash cow. Dan sel keempat itu adalah dot. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya,
ini adalah sifat-sifat yang ada di masing-masing sel itu sama seperti yang ada di dalam matriks siklus kehidupan produk. Question mark itu sama seperti pada tahap perkenalan. Kemudian star itu sama seperti tahap pertumbuhan. Kemudian yang ESCO itu sama seperti tahap dewasa atau maturity. Dan yang DOG itu sama seperti tahap decline. Jadi kembali lagi, ini ada hubungannya. Ya, memang kalau mau detail ya pakai siklus kehidupan industri atau siklus kehidupan produk, tetapi variabelnya itu banyak. Oleh karena itu, item-item yang harus dipertimbangkan itu banyak. Oleh karena itu, gunakanlah pendekatan. Pendekatannya yaitu apa? Matriks BCG, karena matriks BCG hanya memerlukan dua item aja, yaitu apa? Pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Nah, ini kan mudah dicari. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan, tidak usah khawatir kalau mengerjakan matriks space, karena nanti teman-teman pasti akan bingung ini kalau pendekatannya ada di mana, siklus kehidupan produknya itu ada di tahapan mana, pendekatannya pakai matriks BCG. Oh, kalau itu ada di start berarti itu ada di pertumbuhan. Ya. Jadi dengan cepat kita bisa mengatakan seperti itu. Nah, matriks ini mempunyai, saya gambarkan dua panah. Yang satu panah yang tebal dan satu adalah panah yang terputus-putus. Panah yang tebal itu adalah menggambarkan daripada pertumbuhan daripada bisnis. Sementara panah yang terputus-putus itu adalah menggambarkan pengalokasian dana. Pengalokasian dana. Karena matriks BCG itu lebih menekankan, ya, menitik beratkan pada arus kas masuk dan arus kas keluar. Tetapi ini meskipun menjadi suatu kekuatan, tapi juga menjadi satu kelemahan. Karena apa? Matriks ini tidak bisa menjelaskan berapa arus kasnya. Ya, berapa arus kasnya. Dia hanya memberi tanda, misalkan di question mark. Di question mark itu karena perusahaan ini masih usaha itu biasanya baru tumbuh, maka pasti akan membutuhkan banyak investasi, sehingga di sana arus kas keluar akan lebih besar daripada arus kas masuk. Sehingga di situ akan terjadi adanya apa? Terjadi adanya defisit cash flow. Ya, defisit cash flow. Nah, kalau perusahaan itu, kalau bisnisnya tadi bisa berkembang, mendapat respon yang positif dari masyarakat, maka dia bisa berkembang masuk ke star. Nah, di star itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan cash inflow yang hampir seimbang dengan cash outflow. Arus kas masuk dan arus kas keluar itu hampir seimbang. Nah, kalau misalkan terjadi adanya selisihnya itu sedikit. Kalau terjadi adanya defisit cash flow-nya sedikit, jadi sudah hampir tertutup. Nah, kalau itu bisa berkembang lagi, ya, maka dia bisa meningkat masuk ke cash co. Jadi cash co itu berarti apa? Arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, sehingga di situ akan terjadi surplus. Nah, surplus inilah yang kita gunakan untuk mengembangkan bisnis atau unit-unit bisnis yang masih ada di question mark maupun di star. Itu makanya di situ digambarkan dengan menggunakan tanda panah yang terputus-putus. Nah, kalau kita kaitkan, ya, nanti kalau produknya, usahanya sudah tidak disukai oleh masyarakat, ya karena ada pergeseran selera, ya, perkembangan teknologi dan sebagainya, maka unit usaha tadi akan bergeser kemana? Ke DOG. Di DOG, di kuadran 4, berarti itu di tahap decline, penurunan. Nah, di DOG ini kita harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena teknologi sudah berkembang, selera daripada konsumen itu sudah berubah. Ya, selera daripada konsumen itu sudah berubah. Sehingga jangan sekali-sekali kalau
unit usaha kita udah sampai di dok, itu kemudian kita melakukan investasi, jangan. Ya, karena apa? Pasarnya sudah berubah. Ya. Pangsa pasarnya tadi udah relatif rendah. Pertumbuhan pasarnya juga udah rendah. Ya, jadi nggak menguntungkan. Akhirnya apa? Di situ hanya ada dua pilihan, strateginya hanya dua pilihan, yaitu melakukan divestasi atau melakukan panen. Ya, kalau panen atau harvest berarti apa? Biarkan aja bisnisnya itu berjalan terus sampai mati, benar-benar mati, karena sudah nggak ada pembeli lagi, produknya udah nggak disukai, ya sudah. Atau kita melakukan divestasi. Kalau divestasi apa? Unit usahanya kita jual, ada dana masuk yang baru, dana fresh yang baru dipakai untuk mengembangkan bisnis yang masih ada di question mark atau di start. Ya, itu pedomannya. Jadi kembali lagi, sifat-sifat yang ada di dalam matriks BCG itu adalah sama dengan matriks siklus kehidupan produk atau siklus kehidupan industri. Ya, itu yang teman-teman perlu pahami. Saya tidak akan menjelaskan strategi-strateginya ini, ya, di question mark itu apa dan sebagainya, itu sudah ada, nanti teman-teman tinggal baca aja. Ya. Bintang yang start itu juga sudah ada, sapi perah juga sudah ada, dog juga sudah ada. Nah, ini yang saya maksud dengan yang tadi. Nah, ini. Kalau di dalam matriks product life cycle itu adalah tahapannya kan kita bagi seperti itu. Perkenalan, pertumbuhan, dewasa, matang, dan decline. Nah, ini sekarang kalau kita terapkan matriks basic itu kita terapkan sifat-sifat yang sama, itu penerapannya adalah seperti itu. Ya. Introduction tanda tanya itu masuknya ke dalam intro, tahap perkenalan. Bintang itu mempunyai kesesuaian dengan growth atau pertumbuhan. Sapi perah, Gasco, mempunyai kesamaan dengan maturity atau tahapan tahapan dewasa. Ya. Terus kemudian kalau decline itu mempunyai sifat yang sama dengan dog. Nah, oleh karena itu apa, teman-teman sekalian, inilah pendekatannya. Nah, ini pendekatannya. Dulu waktu saya masih ngajar, diminta untuk ngajar di konsentrasi pemasaran, manajemen pemasaran, di manajemen pemasaran ya, ini saya bahas di manajemen pemasaran strategik, ya. Pemasaran, manajemen pemasaran strategik. Tapi kalau sekarang saya lebih banyak di konsentrasi manajemen strategik daripada di manajemen pemasaran. Pemasaran karena sudah ada teman-teman yang lainnya, ya biarkan teman-teman yang lainnya yang apa mengampu. Ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman sekalian, nah ini sebagai latihan. Ya. Sebagai latihan, katakanlah ada sebuah perusahaan mempunyai 5 unit usaha. Ada TRV itu travel, break itu adalah periklanan, TV, kemudian radio, sama minimarket. Ya. Penjualannya seperti itu 0,5 juta US dollar, 1,6 juta US dollar. Ya. Kemudian ada pesaingnya, ada pesaingnya. Kalau yang travel itu ada 8, periklanan ada 22, dan seterusnya. Nah, dari pesaing-pesaing tadi, kita ambil yang paling atas. Misalkan di situ, untuk yang travel, itu pesaing nomor 1, omsetnya 0,7. Pesaing nomor 2, 0,7. Pesaing nomor 3, 0,5. Dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian di situ ada market growth rate-nya. Ada pertumbuhan pangsa pasarnya seperti itu. Nah, coba teman-teman nanti pelajari lebih jauh ya. Kalau ada waktu, coba dilakukan hitung-hitungan. Hitungan dengan menggunakan rumus yang sudah saya berikan tadi, kira-kira posisinya ada di mana. Travel itu ada di mana, apakah di dock, apakah ada di question mark, dan sebagainya. Nanti silahkan teman-teman nanti lakukan plotting ya. Dan dari sana baru teman-teman bisa menentukan apakah bisnis tadi sehat atau tidak. Ya. Bisnis tadi bisa sehat atau tidak. Nah, itu silahkan teman-teman pelajari.
Ya, nanti ya untuk pemahaman saja, untuk pemahaman. Nggak usah dikumpulkan, ya, tidak usah dikumpulkan, karena waktu kita yang ketat, jadi tidak usah dikumpulkan. Tapi silakan kalau mau dipelajari, silakan dipelajari. Nanti minggu depan kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, pada bagian akhir, yaitu kita sampai di sini kuliah kita. Harapan teman-teman bisa memahami, belajar lebih lanjut, nanti materi akan saya bagikan. Demikian juga dengan hasil rekaman nanti akan saya kirimkan sehingga teman-teman bisa kalau ada yang kurang jelas bisa mendengarkan kembali, mutar rekaman. Ya. Karena saya tahu teman-teman yang online ini kan biasanya ada kesibukan-kesibukan di kantor dan sebagainya, sehingga kita tidak mungkin melakukan tatap muka, makanya saya buatkan yang namanya rekaman-rekaman tadi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelumnya saya tutup share screen-nya saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya atas waktunya. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu, berkumpul dengan keluarga tercinta, dan silakan belajar. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, teman-teman bisa WA saya, bisa kontak saya. Ya. Bahkan kalau ada waktu pun kita juga bisa melakukan kuliah tambahan di luar Jumat, di luar hari Sabtu Minggu. Nanti kita bisa secara tersendiri menggunakan yang namanya Zoom. Ya. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Paulus, selamat Terima siang. kasih, Prof. Selamat siang. Selamat sehat. Ya, Siang, Bang. selamat siang.